Baru-baru ini seorang bocah yang mengaku dari Mars menarik perhatian orang. Bocah bernama Boriska itu memberikan pandangan-pandangan yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Tiongkok adalah negara yang dipilih oleh kerajaan langit. Di masa depan akan ada seorang santo pelindung yang akan muncul di Tiongkok. Ucapannya itu langsung menimbulkan gelombang perdebatan besar. Masih ada lagi pembawa misi lain yang datang ke dunia. Ketika waktunya tiba, semuanya akan terungkap, kata Boriska. Akan tetapi ketika orang bertanya kepadanya kapan utusan itu akan datang, dia menjawab bahwa tidak baik untuk memprediksi pada saat ini. Ketika ditanya apakah utusan itu adalah ilmuwan hebat ketika identitasnya muncul di dunia, Boriska menjawab bahwa dia akan lebih hebat dari seorang ilmuwan karena dia hampir serba bisa. Singkatnya, kita dapat memperlakukan laporan ini secara rasional dan memuaskan rasa ingin tahu manusia kita. Namun jika apa yang dia katakan benar, umat manusia akan melangkah ke era baru Maha Agung yang belum pernah terlihat sebelumnya. Boriska lahir di kota Volsky, di wilayah Volgograd, Rusia pada Januari tahun 1996. Ibunya Nadezhda Kiprianovich adalah seorang dokter dan ayahnya adalah seorang pensiunan perwira militer. Ibu Boriska juga menjelaskan bahwa setelah Boriska lahir, dalam beberapa minggu dia sudah dapat mengangkat kepalanya. Dalam beberapa bulan sudah dapat berbicara, membaca, menulis, dan pada usia 2 tahun sudah dapat melukis. Hal yang utama, walaupun mereka tidak pernah mengajarinya tentang astronomi, namun Boriska mampu mendeskripsikan Mars, sistem planet dan budaya alien dan lain-lain. Koran Rusia Pravda melaporkan pada Maret 2004 bahwa Boriska yang berusia 7 tahun mengaku berasal dari Mars. Dia menunjukkan bakat dan kemampuan luar biasa. Boriska memberitahu orang tuanya bahwa dia dulu tinggal di Mars. Setelah bencana dahsyat, atmosfer di Mars lenyap semua. Dulu Mars ada penghuninya, namun setelah bencana dahsyat yang memusnahkan, atmosfer Mars lenyap. Penduduk Mars hingga kini terpaksa tinggal di kota bawah tanah. Sejak itu, isi pembicaraan Boriska yang secara terbuka terus diberitakan. Dunia kaget karena Boriska yang saat itu baru berusia 11 tahun dengan kata-kata tegas memperingatkan orang-orang bahaya terbesar di dunia adalah fetisisme komoditas atau pemujaan yang salah terhadap suatu produk industri budaya kepada masyarakat. Meski media terus mempertanyakan kebenaran perkataan Boriska, namun tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa tingkat kecerdasannya jauh melebihi usianya, bahkan sangat tinggi. Misalnya seorang ilmuwan pernah bertanya, "Tahukah Anda Chow Yi dari Tiongkok?" Boriska menjawab, "Tentu saja." Ilmuwan itu bertanya lagi, "Anda tidak tahu aksara Tiongkok, bagaimana Anda tahu pengetahuan yang begitu mendalam?" Boriska mengatakan, "Socrates buta huruf, tapi dia adalah seorang filsuf yang hebat." Boriska pernah menunjukkan kepada para ilmuwan apa yang dia pahami, yaitu misteri dari orang Tiongkok Hetu dan Luosu, seperti Boriska katakan. Kombinasi acak dari semua bilangan di Luosu, jumlah semua bilangan hasil perkalian bilangan adalah 9. Misalnya 429 kali 528 kali 618 sama dengan 139984416. 1 plus 3 plus 9 plus 9 plus 8 plus 4 plus 4 plus 1 plus 6 sama dengan 45, 4 plus 5 sama dengan 9. Jumlah dari 139984416 digit juga 9. 3 kali dia meramalkan bencana besar semuanya telah terjadi. Beberapa media mengungkapkan bahwa ada orang bertanya apakah akan ada ramalan bencana pada masa transisi dari tahun 2011 ke 2012. Boriska yang berusia 11 tahun itu mengatakan dengan ekspresi serius, "Di bumi kalian akan ada 3 malapetaka besar pada tahun 2011. Malapetaka itu bukan global, tetapi di sebuah benua di bumi. Pada tahun ini, bencana besar akan terjadi, bencana berhubungan dengan air. Pada saat yang sama, wabah akan melanda lagi, dan jenis virus flu burung mutasi baru akan membawa bencana yang serius kepada kalian semua. Meskipun ini bukan yang ingin kita lihat, tetapi ini adalah proses yang diperlukan. Ini adalah pemurnian yang dilakukan dewa terhadap bumi tempat tinggal umat manusia."
Karena jika tidak sampai titik kritis, kalian umat manusia tidak akan sadar. Perang sengit di bumi akan selalu ada. Hanya ketika kalian memahami jiwa kehidupan menyatu, serta pentingnya kekuatan cinta kasih, barulah kalian menyadari makna penting dari semua yang kita lakukan. Jika sekarang melirik ke belakang, gempa bumi Jepang dan tsunami terjadi pada Maret tahun 2011, banjir besar di Thailand pada tahun 2011, banjir New York pada tahun 2012. 3 bencana terkait air yang diramalkan oleh Boriska mungkin adalah gempa bumi dan tsunami Maret 2011 di Jepang, banjir di Thailand dan banjir di New York belum lama ini. Boriska menggambarkan 2 hal yang menggemparkan banyak orang, yaitu peradaban Lemurian, serta dia menggunakan kosakata yang dewasa untuk berbicara tentang masa lalu Mars dan bumi. Laporan pada saat itu menggambarkannya seperti ini. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dapat dengan jelas menggambarkan peradaban Lemurian yang bahkan seorang profesor sejarah universitas pun tidak dapat menggambarkan. Sangat luar biasa. Daratan Lemurian diperkenalkan pada tahun 1864 oleh ahli zoologi dan ahli biografi melalui analisanya dalam buku Mammals of Madagascar, melalui penyebaran monyet di Madagaskar, benua khayalan Samudra Hindia. Bocah Mars ini memang memiliki banyak sekali talenta dan kemampuan yang berbeda dengan bagi orang biasa. Ia bercerita tentang kehidupannya di Mars. Ia juga bercerita tentang proses menghilangnya daratan misterius Lemonian di Samudra Hindia. Bocah Mars ini meramalkan bahwa pada 2020, sebuah dunia di bumi akan mengalami suatu bencana besar dan bencana kedua yang lebih dahsyat akan terjadi pada 2050. Banyak orang yang terkejut menemukan bahwa bocah misterius ini setidaknya memiliki 2 ciri khas yang berbeda dengan orang biasa. Pertama, Boriska memiliki pengetahuan yang luar biasa kaya. Kecerdasannya jauh lebih tinggi daripada standar kecerdasan anak biasa berusia 7 tahun. Lemurian adalah negara legendaris yang misterius setidaknya pada 800.000 tahun yang lalu. Jangankan anak-anak, tidak semua orang tahu, bahkan profesor universitas pun tidak tahu. Tapi Boriska menceritakan secara rinci sejarah, peradaban dan penghuni negara kuno ini. Ciri kedua yang menarik perhatian orang adalah bahwa bocah kecil ini memiliki kemampuan bahasa yang mengesankan. Boriska mahir dalam berbagai istilah profesional, memiliki informasi rinci dan bahkan akrab dengan sejarah Mars dan bumi. Anehnya, pada usia 1,5 tahun, Boriska sudah bisa membaca berita utama di koran. Setelah berusia 2 tahun, Boriska memiliki ingatan yang panjang dan kemampuan yang luar biasa dalam menguasai ilmu baru. Namun orang tuanya dengan cepat mengetahui bahwa anak-anak mereka mendapatkan informasi dari tempat misterius dengan cara yang unik. Sejak usia 2 tahun, setiap hari Boriska seperti melafal kitab suci, berbicara tentang alam semesta, kisah-kisah tak berujung dari dunia lain dan langit yang tak berujung. Anak ini mengenang kembali dan berkata, pada saat itu terjadi bencana dahsyat di bumi. Sebuah benua besar lenyap dilanda badai air laut. Tiba-tiba semua batu besar menghantam sebuah bangunan. Teman baik saya sedang berada di sana. Saya tidak sempat ke sana menyelamatkannya. Anak laki-laki itu menjelaskan dengan mempesona bahwa seluruh gambaran tentang hilangnya Lemurian tampaknya seperti terjadi kemarin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sepotong kapur tulis dan menggambar benda melingkar di papan tulis. Boriska berkata, pesawat ruang angkasa kami ini memiliki 6 lapisan. Lapisan luar sebesar 2% terbuat dari logam yang kuat. Lapisan kedua menempati 30% dan terdiri dari bahan yang mirip dengan karet. Dan lapisan ketiga menempati 30% dan juga logam. Dari lapisan terakhir hanya 4% yang terbuat dari bahan magnet khusus. Jika kita mengisi magnosfer ini dengan energi, maka pesawat ruang angkasa dapat terbang kemanapun di alam semesta. Menurut pernyataan Boriska, manusia selalu berpikir bahwa apa yang ia lihat adalah kebenaran dan apa yang tidak terlihat semua adalah kebohongan. Sebelum semua bencana di bumi terjadi, Anda tidak percaya bahwa itu akan terjadi, tetapi itu benar-benar terjadi. Hal-hal yang tidak dapat dilihat manusia sebelumnya telah menjadi kenyataan. Kalian selalu berpikir diri sendiri adalah pintar. Ingat, sains selalu menjadi pedang bermata dua. Jika Anda tidak tahu cara menggunakannya dengan benar, peradaban kalian akan hancur, artinya akan menghilang selamanya di bumi. Musuh di antara kalian manusia adalah kurangnya rasa saling mengasihi dan memahami.
perlu cinta kasih, tidak perlu perang, jika tidak umat manusia akan hancur. Bocah Mars meramalkan bahwa Tiongkok adalah negara yang dipilih dan Santo pelindung bumi akan lahir di Tiongkok. Siapakah Santo pemandu agung yang lahir di Tiongkok? Reporter itu bertanya dan Boriska melihat sekeliling dan menjawab, "Saya tidak bisa memberitahu siapa dia. Dia sedang melakukan sesuatu yang sangat berarti. Yang mengikuti dia bereinkarnasi bukan hanya saya saja, tapi banyak dewa yang ikut bereinkarnasi. Salah satunya adalah pelindungnya. Kalau saya sebutkan nama dan lokasinya, maka negara itu akan mengusir dia dan bahkan memaku dia di salib kayu seperti Yesus yang disalibkan sampai mati." Media mempertanyakan apa yang dikatakan Boriska. "Anda lahir di Rusia. Mengapa Anda selalu menyebut Tiongkok, negara yang sama sekali tidak Anda kenal?" Boriska menjawab, "Saya tidak tahu mengapa saya lahir di tempat ini di bumi, tapi saya percaya bahwa saya memiliki misi saya sendiri seperti Santo Pembimbing. Jangan khawatir, Tiongkok negara yang dipilih oleh kerajaan langit agar dewa pengemban misi dapat berinkarnasi di negara tersebut, memiliki identitas kehidupan sejarah yang spesifik. Seperti yang dikatakan dalam sejarah Anda, Tiongkok ibarat seekor singa betina tidur yang sedang bangun. Di sana roh pembimbing yang agung telah lahir dan terus tumbuh menjadi dewasa. Dia adalah cahaya roh pembimbing yang maha agung. Selama Anda bersedia mengembangkan cahaya dan kekuatan Anda, kalian akan menemukan bahwa Anda terus dilindungi, dan kalian juga akan melihat bagaimana kalian diselamatkan. Ini di masa depan, kalian sendiri akan segera melihatnya." Dia berkata, "Ilmuwan sangat bodoh dan hanya berhenti di permukaan kata-kata. Mereka jelas tidak dapat mengetahui isi hati orang yang telah meninggal. Orang hanya dapat mengatakan yang sebenarnya ketika mereka sekarat. Napoleon juga melakukan hal yang sama." Hawking, fisikawan dan astronom yang terkenal, mengatakan dalam sebuah wawancara ketika ia masih hidup, "Apakah dia datang dari Mars atau tidak? Tetapi pemahaman bocah Mars ini tentang alam semesta dan astronomi telah melampaui imajinasi saya. Saya percaya bahwa para ilmuwan yang berwibawa di seluruh dunia juga memiliki pemahaman ini. Kita tidak dapat mengabaikan kosmologi yang dia kemukakan dan ramalan dunia di masa depan." Orang-orang terkejut dengan ramalan Boriska. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa memprediksi masa depan? Ternyata bukan hanya Boriska saja, sudah banyak nabi ajaib dari zaman kuno hingga modern yang dapat memprediksi secara akurat mutasi bangsa, kehidupan dan kematian pribadi seseorang, bahkan bencana alam. Apa pendapat Anda tentang hal ini?